Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 Chapter 49. Chapter 49, Jalinan Baik dan Jahat. Sebagian besar tanah di sekitarnya meledak dan terguling. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bidang besar keberadaan seperti kristal muncul di tanah yang retak ini. Itu adalah hasil dari karbonisasi seketika oleh suhu sangat tinggi, bahkan peninggalan dewa kuno dikompresi oleh kekuatan dewa. Di bawah suhu tinggi seperti itu, rasanya agak sulit untuk ditolak. Naga Laut Kaisar Abadi berguling di udara selama seminggu. Dalam hal kekuatan serangan terobosan dari satu tubuh, dia tidak sebagus Deat Dui, tetapi ketika berhadapan langsung, Dui jauh di belakangnya. Setelah jatuh, Kaisar Peri muncul kembali dengan lingkaran emas di tangannya, dan dalam sekejap, kegelapan turun, dan cahaya tertanam. 6 sosok tongkat muncul di dunia aneh ini dengan jelas. Thunderbolt 3 hit plus dewa dan hantu, 6 combo terkuat. Dalam gaya ini, Kaisar Abadi Hailong tidak tahu berapa tahun dia telah berkultivasi, dan dia telah mengintegrasikan 6 combo dan 6 reinkarnasi ini menjadi satu, yang merupakan serangan terkuatnya yang sebenarnya. Lian dan Jidong hanya merasa bahwa mereka langsung terperangkap dalam reinkarnasi 6 arah yang besar, dan berbagai pikiran kacau muncul tanpa sadar. Keduanya jelas berpegangan tangan, tetapi pada saat ini, mereka jelas merasa bahwa mereka sendirian menghadapi pukulan naga laut Kaisar Abadi. Dewa jahat Jidong tampaknya telah kembali ke momen paling menyakitkan. Nyala api yang dicintai memilih mati untuk menyelamatkannya dan membiarkan jiwanya kembali ke tubuhnya. Ketika dia bangun, dia merasakan pesan dari nyala api, dan menoleh dalam 3 langkah. Sejak itu, saya menutup hati saya, hanya untuk memenuhi keinginan api terakhir. Api, dewa kebaikan, tampaknya telah kembali ke momen ketika dia bertaruh melawan dewa jahat dari generasi sebelumnya. Taruhan itu membuatnya menderita selama 10 tahun. Dia tahu kekasihnya ada di sisinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan kepadanya bahwa dia adalah kobaran api. Dia hanya bisa berada di sisinya sebagai Chen Sixuan, mencoba membuatnya berkata, "Aku mencintaimu," untuk dirinya sendiri. 3 kata itu, tapi Jidong yang keras kepala, bahkan di saat-saat terakhir, lebih suka membayar nyawanya daripada memberitahunya. Penyiksaan pada dekade itu masih terlihat. Tidak, saya tidak ingin mati dalam api, saya ingin menjadi kuat, saya ingin menjaga teratai merah geosentris saya. Tidak, saya tidak ingin bertaruh, saya hanya ingin berada di sisinya dan mendengarkan dia di kalimat terakhir, "I love you." Petik 2. Hati yang diaduk bersamaan, membuat pasangan yang pernah mengalami rasa sakit yang dalam hampir mengencangkan tubuh mereka di saat bersamaan. Di mata mereka, ada semburan kilat menyilaukan yang tak tertandingi. Penindasan terhadap 6 reinkarnasi menghilang dalam sekejap, dan mereka saling menatap dan melihatnya, dia di sisi mereka. Pada saat itu, keberanian yang tak tertandingi meledak dari hati mereka, karena cinta pihak mereka, mereka tidak boleh kalah. Berada di udara, naga laut Kaisar Abadi melepaskan serangan terkuatnya, tidak pernah berpikir bahwa napas 6 reinkarnasi akan memiliki rangsangan seperti itu bagi pasangan di depannya, karena dia benar-benar tidak tahu apa yang dialami pasangan ini. Penderitaan macam apa? Di 7 alam Dewa Agung, setiap Raja Dewa memiliki kekasihnya sendiri, dan dia selalu menjaga liku-liku dalam proses cinta. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menilai sulitnya proses cinta, maka, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Jidong dan Lian. Jidong adalah seorang manusia, tetapi Blaze pernah menjadi ratu dunia batin bumi. Karena alam dewa tidak bisa mentolerirnya, api tidak pernah bisa mencapai tanah. Secara kebetulan, Jidong dikirim ke kobaran api oleh gulungan teleportasi non-arah. Tiba-tiba, tamu yang tak terduga datang oleh nyala api kesepian, yang melekat pada koktail api dan bibir merah. Dia mengajarinya untuk berlatih sihir api, dan dia mencampur minumannya. Tepat ketika keduanya menjadi emosional, Jidong tiba-tiba mengalami bencana dan tidak dapat mendukungnya dalam menghadapi musuh yang kuat. Untuk menyelamatkannya, nyala api datang ke tanah dengan putus asa dan membalikkan keadaan, tetapi dia juga terkena pemandangan para dewa. Pemburu dewa turun untuk menangkapnya, dan nyala api bangkit untuk melawan, hanya tidak mau meninggalkan Jidong. Saat keduanya kalah dan kalah, Jidong dan Lian akhirnya mengaku dengan penuh kasih sayang. Pemburu dewa tersebut tertarik dengan kekuatan dewa yang kuat dan penampilan yang tampan, sehingga Jidong pun mematikan apinya.
Tapi Jidong memberitahunya bahwa jika tidak ada nyala api, semuanya tidak berarti. Pemburu dewa melakukan serangan balik sampai mate, dan nyala api memblokir serangan untuk Jidong. Saat Jidong ingin menggunakan nyawanya untuk melindunginya, api menjaga hidupnya dengan kekuatan supernatural terakhirnya. Jika ini masalahnya, maka ini adalah akhir yang tragis. Namun nyatanya, seringkali, beberapa hal bahkan lebih menakutkan daripada tragedi. Lian tertangkap di alam dewa dan melihat dewa kebaikan dan kejahatan pada saat itu, karena dewa kejahatan tidak mengerti mengapa dia dan Jidong melakukan segalanya untuk satu sama lain, jadi mereka mempertaruhkannya. Beri dia wajah terindah, sosok terbaik, kekuatan kuat, dan latar belakang yang mulia. Biarkan dia kembali ke dunia. Biarkan dia mengejar Jidong tapi jangan memberitahu Jidong bahwa dia adalah api. Jika Jidong mengucapkan 3 kata, aku mencintaimu, kepada yang baru, izinkan mereka untuk bersama. Betapa kejamnya taruhan ini. Jika Jidong mengucapkan 3 kata itu dengan yang baru, maka itu akan membuktikan bahwa dia telah mengkhianati perasaan Lian. Jika Anda tidak mengatakannya, mereka tidak akan pernah bersama. Kegigihan Jidong sepenuhnya membuktikan kekuatan cinta. Selama 10 tahun, api yang berubah menjadi Chen Sixuan tidak bisa membiarkan dia mengucapkan 3 kata itu padanya. Sampai saat terakhir, dia sudah menderita kematian untuknya. Memohon padanya sebelum meninggal, tapi dia memilih untuk mengembalikan nyawanya. 10 tahun penderitaan. Sang kekasih ada di sekitar tetapi tidak tahu. Meskipun Jidong telah mengalami siksaan yang tak terhitung jumlahnya, mengapa tidak seperti ini? Karena cobaan yang begitu besar, setelah mereka akhirnya menjadi dewa, mereka diakui oleh para dewa raja dan mewarisi dewa para dewa baik dan jahat. Sejak hari itu, mereka tidak pernah berpisah. Dalam hati mereka, selalu ada kekuatan khusus, yaitu kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh dewa baik dan jahat di generasi sebelumnya, cinta. 6 reinkarnasi. Setelah semua rasa sakit sepertinya kembali dalam sekejap, pada saat ini, api bergerak Ji dan kekuatan terdalam Toru pecah. Mata Jidong menjadi jernih hampir seketika, dan bahkan bisa dikatakan penuh dengan ketenangan. Langkah pertamanya adalah menarik api ke dalam pelukannya dengan paksa, dan memeluknya erat. Mengapa tidak seperti ini? Jiwanya sedikit kesurupan, tetapi dia bergumam, kita tidak akan pernah berpisah. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi warna murni, kebaikan. Itu putih, kejahatan itu hitam. Warna hitam dan putih diubah menjadi 2 titik cahaya besar. Dengan tubuh mereka sebagai pusat, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi redup, hanya warna hitam dan putih yang menyebar dalam sekejap, berubah menjadi ikan yin dan yang besar dan muncul. Semua Raja Dewa yang berada dalam pertempuran jelas merasakan fluktuasi energi di sini pada saat ini. Bahkan tingkat kultivasi Tang San dan Canggung Wei mau tidak mau berubah karena terkejut saat merasakan fluktuasi energi ini. Detik berikutnya, pilar api hitam dan putih besar naik ke langit. Naga memiliki sisik terbalik, dan mereka marah saat menyentuhnya. Dewa juga memiliki nilin. Bagi Jidong dan Lian, nilin mereka adalah satu sama lain. 6 combo yang dikeluarkan Kaisar Abadi padam dalam berkas cahaya 2 warna yang besar. Pada saat ini, dia hanya merasa seolah-olah berada di dalam sebuah melting pot yang besar. Ke-6 reinkarnasi runtuh dalam pergantian kebaikan dan kejahatan. Seluruh peninggalan dewa kuno dihancurkan, dan kemudian dia melihat ke bawah ke medan perang dari langit. Para dewa semuanya ketakutan. Sinar cahaya 2 warna hitam putih besar menembus seluruh rerun dewa-dewa kuno pada saat ini, membuat seluruh medan perang rerun dewa-dewa kuno terlihat seperti ditembus oleh sinar cahaya besar. Soul Land 3.5 Chapter 50. Chapter 50, Wabah Teror. Naga Laut Kaisar Abadi dan Dewa Kematian terbang pada saat yang sama di bawah pengaruh kekuatan ledakan yang menakutkan itu. Di belakang mereka berdua, kekuatan pusat para dewa menyala, dan kemudian mereka nyaris tidak melindungi tubuh mereka. Tetapi mereka sangat jelas, ini karena mereka tidak berada di depan berkas cahaya yang mengerikan. Seberkas cahaya meletus naik turun, jika kebetulan berada di depan, mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Mereka bahkan lebih tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan gabungan dari kedua dewa itu begitu kuat. Ini sepertinya telah melampaui level Raja Dewa. Selama letusan ini, terkena dampaknya, Hailong dan Dui menyemprotkan darah hampir pada saat yang sama, dan lukanya tidak ringan. Api hitam dan putih bertahan lama dan menghilang untuk waktu yang lama. Saat Jidong dan Lian muncul lagi, ekspresi mereka menjadi damai.
berpelukan begitu erat dan menangis. Reinkarnasi ini menyalakan api cinta di hati mereka, percampuran antara kebaikan dan kejahatan, dan tabrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara hati. Kekuatan posisi Dewa Dua Raja Dewa kuno menghasilkan perpaduan yang aneh. Sama seperti Master Roh di keterampilan fusi roh benua Douluo, bagi mereka, ini adalah keberadaan yang bisa disebut keterampilan fusi Raja Dewa. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah keterampilan fusi Raja Dewa semacam itu tidak dapat dikendalikan, dan itu bukan sesuatu yang dapat mereka tunjukkan jika mereka mau. Demikian pula, setelah pukulan ini, nafas keduanya turun tajam, dan wajah mereka terlihat sangat pucat. Sangat sulit untuk mengatakan apakah itu Kaisar Abadi dan Dewa Kematian yang terluka yang berada dalam kondisi lebih buruk, atau mereka mengkonsumsi lebih banyak. Bagaimanapun, kekuatan pukulan itu tidak sepenuhnya mempengaruhi lawan. Rongga besar itu menembus sisa-sisa para dewa kuno, seperti pisau dan kapak, disajikan sebagai tiang dengan diameter ratusan meter. Jidong dan Lian terbang ke tepi, mata keduanya tampak sedikit kesurupan saat ini. Dia menggenggam tangannya lebih erat, dan berbisik baik tinggal bersama. Dengan sedikit senyuman, nyala api berdiri berjinjit, dan mencium lembut bibirnya, atau mata bersama. Pukulan barusan. Sejak saat itu, kebaikan dan kejahatan saling terkait, hidup dan mati bersama. Kaisar Abadi Hailong dan Dewa Kematian Adai mendarat di kejauhan, dan ekspresi keduanya sedikit terkejut dan tidak pasti. Jika kekuatan pukulan itu benar-benar bisa dimobilisasi, mereka berdua akan benar-benar tak terhentikan, bahkan dengan bantuan kekuatan pusat para dewa. Tetapi tampaknya pihak lain tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan tersebut, yang juga merupakan berkah dalam kesialan. Saat ini, jalan tengah juga sudah berubah. Seluruh tubuh Zhou Weiqing bersinar dengan lampu listrik emas dan dipangkas di Warhammer dengan pedang cahaya Raja Cahaya, busur panjang. Pedang suci cahaya tidak kalah dengan keberadaan pedang darah Ashura. Setelan tanpa cincin kebencian Zhou Weiqing hanya dapat dianggap lemah di antara alat super divine. Selain itu, dalam hal basis kultivasi, dia telah lama menjadi Raja Dewa dan mendominasi satu. Dibandingkan dengan pamor busur besar dunia, masih banyak perbedaannya. Namun, meskipun dia berulang kali dikalahkan oleh kekuatan busur panjang, dia tidak mundur dan bergantung pada garis bawah. Itu untuk mencegah Longbow melewati pertahanannya. Di sisi lain, setelah seagot Tangsan memukul Kaisar Ungu dengan satu pukulan, dia menekan Qin dan Zier dengan kekuatan satu orang, dan dua orang yang bertarung kalah. Pedang darah Ashura meledak dengan darah, penuh dengan energi pembunuhan yang tak ada habisnya. Setiap pedang terpotong, nampaknya ada lautan darah yang terkondensasi di dalam gunung roti. Anda tahu, pedang Ashura adalah pedang penegak hukum di alam Dewa Douluo. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang telah terbunuh. Bahkan Dewa Naga, yang dulunya sekuat Raja Dewa, dibagi menjadi dua oleh pedang Ashura. Mengenai Feng Rui, pedang darah Ashura adalah yang terkuat di antara peninggalan para dewa kuno saat ini, dan hanya pedang Pluto Dewa Kematian yang hampir tidak dapat dibandingkan. Ye Yinzu telah mengubah Guqin ketiga, tetapi masih tidak bisa menahan serangan Tangsan. Melihat, ada Guqin lain yang akan segera dihancurkan. Zidi terkena pukulan dari Tangsan sebelumnya, dan seluruh pertahanannya sepertinya runtuh. Dia hanya merasa bahwa kekuatan dewa yang telah ditembus Tangsan ke dalam tubuhnya sangat aneh. Itu bukanlah kekuatan dewa murni, tetapi kekuatan dewa yang penuh kesungguhan dan penuh toleransi. Keduanya jelas berlawanan, tetapi sangat cocok. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Bersama-sama, Kaisar Qin dan Zizi juga mundur dengan mantap di bawah penindasan Tangsan, dan berada dalam keadaan genting. Chang Bongwei tahu persis apa yang akan dilakukan Tangsan, tukar. Gunakan Zhou Weiqing untuk Kaisar Qin. Namun, untuk 6 alam dewa besar, pentingnya Kaisar Qin sebagai penguasa Raja Dewa tidak diragukan lagi. Tanpa dia, Raja Dewa lainnya akan menjadi buta. Dan efek Zhou Weiqing di sisi Douluo God Realm jelas jauh lebih kecil. Jika Zhou Weiqing digunakan untuk menukar Qin di Ye Yinzu, alam dewa Douluo pasti akan berhasil. Kerugian terbesar dari alam dewa Douluo bukanlah para dewa, tetapi hanya didukung oleh satu pusat alam dewa, jadi Tangsan tidak berani dengan mudah memobilisasi kekuatan pusat alam dewa sampai sekarang. Di bawah bimbingan konstannya, sebaliknya, 6 alam dewa di sisi berlawanan telah melepaskan kekuatan pusat alam dewa beberapa kali. Berapa kali pusat alam dewa dapat diaktifkan tidak akan terlalu banyak. Setelah Ye Yinzu diganti, situasi pertempuran para dewa ini sangat sulit untuk dikatakan.
Long Gongwei memahami semua ini. Pada titik pertempuran ini, semua yang dilakukan pihak lain telah berubah menjadi konspirasi, memberitahu Anda apa yang ingin saya lakukan, tetapi sulit bagi Anda untuk menghentikannya. Kaisar Qin tidak bisa runtuh. Ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh Chang Gongwei, jadi dia tahu bahwa Tang San mungkin masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi pada saat ini, dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Busur panjang dipotong dengan pedang, sekali lagi menyebabkan tubuh Zhou Weiqing menjadi kaku, dan permukaan baju tanpa cincin tanpa kebencian bergelombang dengan gelombang, menggunakan kekuatan murni untuk menahan erosi atribut cahaya. Pada saat ini, seberkas cahaya aneh tiba-tiba keluar dari pedang suci cahaya. Segera setelah itu, permukaan berkas cahaya ini berdesir dengan lingkaran cahaya. Dan kemudian artefak dipisahkan dari kecepatan cahaya. Ada nyanyian aneh di udara. Raja Dewa memberiku baju besi Dewa Perang, semua kejahatan tidak akan menyerang roh jahat. Baju besi biru tiba-tiba muncul di udara, cahaya biru terus berkedip, dan atmosfer suci yang penuh peperangan melayang dengan pedang suci yang terang di tengahnya. Raja Dewa memberiku tanduk dewa, dan tanduk itu terdengar langsung melalui 9 langit. Cahaya putih berkedip, tanduk dewa muncul, tanduk putih bersih membuat suara merengek, dan aura suci yang murni dan baik hati berputar keluar. Raja Dewa memberiku palu kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi untuk melindungi jalan yang benar. Palu besar Hercules melayang di udara dengan cahaya kuning, dan cahaya kuning tiba-tiba menyebar dari palu Hercules, aura suci yang mendominasi. Naik. Raja Dewa memberiku perisai Dewa Petir, yang dapat memblokir semua bilah dan tidak dapat didesak. Sebuah perisai merah kecil muncul, dan cahaya merah mekar dalam bentuk perisai bundar, dan energi suci yang tebal terkondensasi seperti gunung. Raja Dewa memberiku busur Dewa Angin, dan panah tak terlihat itu berkilat hebat. Cahaya keemasan menyala, dan busur pendek emas kecil muncul, memancarkan cahaya hijau samar, menyelimuti lampu hijau, dan digabungkan dengan 5 sinar cahaya lainnya menjadi satu. Lingkaran warna-warni mengelilingi pedang suci cahaya. Ada sesuatu yang lebih di mata Long Bo. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke masa lalu, seolah-olah dia telah kembali ke momen bertarung dengan rekan-rekannya. Matanya dipenuhi dengan kegigihan dan cahaya, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Raja Allah memberiku pedang cahaya, cahaya bersinar di langit. Solen 3.5 Chapter 51. Chapter 51, Pedang Terlarang. Pada awalnya, di dunia putra cahaya tempat dia berada, dengan 6 artefak besar yang diberikan oleh Raja Dewa, dia akhirnya bisa membalikkan keadaan, mengalahkan Raja Iblis yang menyerang, dan melindungi dunia manusia. Ia juga menjadi dewa, dan akhirnya menjadi raja dunia. Namun, saat musibah datang, demi membantu para dewa melawan bencana, para sahabatnya mati satu persatu dan mengorbankan diri. Secara khusus, 5 rekan terdekatnya akhirnya bergabung untuk membantunya menahan gejolak ruang dan waktu, tetapi mereka semua menghilang karena cerukan, hanya menyisakan benih kehidupan. 5 artefak di bawah kendali mereka juga terintegrasi dengan pedang suci cahaya, yang akhirnya meningkatkan pedang suci cahaya ke tingkat alat super sakral. Pada saat ini, Long Gongwei menggunakan metode memulihkan 6 artefak untuk meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim. Kecemasan yang kuat muncul di hati Zhou Weiqing, dan udara di sekitarnya sepertinya menjadi kental saat ini. Setiap Raja Dewa memiliki sarana untuk menekan bagian bawah kotak, tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, Raja Busur Panjang yang cerdas akan menampilkan kekuatan teroris eksistensial semacam ini. Yang membuat Zhou Weiqing tidak berdaya adalah karena Chang Gongwei tidak mengincarnya, tetapi Tang San tidak jauh darinya. Ketika 6 artefak besar semuanya melayang, alam dewa yang aneh juga muncul, dan alam dewa ini secara paksa menekannya untuk sementara tidak dapat bergerak. Sebagai pemimpin inti dari 6 alam dewa, Long Gongwei tidak akan pernah ragu di saat-saat kritis. Merasakan perubahan di sisinya, Kaisar Piano Ye Yinzu di sisi lain juga disegarkan, dan memainkan bukin di tangannya bahkan lebih rahasia, dan Zidi melakukan yang terbaik untuk memblokirnya di depannya, bahkan jika dia terluka, dia juga akan melawan Tang San. Serangan gencar. 12 sayap cahaya keemasan terbentang dari belakang busur panjang meskipun sayap cahaya keemasan yang cemerlang tampak transparan, permukaan sayap cahaya memiliki banyak pola emas yang aneh. Dengan 6 artefak besar yang mengapung, mata Long Bo telah berubah menjadi warna keemasan yang jernih, sehingga area di sekitarnya diubah menjadi warna yang sama. Sifat cahaya juga merupakan sifat abadi di alam semesta, semua bintang adalah bagian dari cahaya dan merupakan sumber cahaya.
Pada saat ini, cahaya Dewa Raja Longbong sepertinya telah berubah menjadi bintang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan elemen cahaya Peng Pai yang tak terlukiskan. Mantra panjang itu beriak di udara saat ini, seolah-olah itu bergema di seluruh ruang. Apakah itu Tang San atau Zhou Weiqing? Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa waktu sepertinya hening, dan bagian itu sangat lambat, dan mantra terdengar dari segala arah. Tapi itu jelas ada di telinga mereka. Cahaya harapan antara langit dan bumi. Berkatilah aku, elemen cahaya yang agung, sahabatku yang abadi, tolong berikan aku harapan terakhir, cahaya yang bersinar di timur, cahaya kehangatan di barat, dan kehidupan di selatan. Cahaya-cahaya, ada cahaya kehancuran di utara, mohon berkumpul di sekitar cahaya harapan, mulai pemberkatan cahaya, pinjamkan saya kekuatan suci yang Anda miliki, aktifkan cahaya terakhir penghancuran pedang suci cahaya, dan hapus masa kini sumber kejahatan, membawa harapan abadi ke bumi. Petik 2. Mantra itu tiba-tiba berakhir. Cahaya keemasan muncul di mata busur panjang, dan pedang cahaya suci diangkat tinggi di tangannya, pedang terlarang dunia, cahaya kepunahan. Jin Guang tiba-tiba, itu menyebar dan berubah menjadi 7 warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, dan kemudian bersatu lagi, dan kemudian berubah menjadi emas. Lightsaber emas besar dengan panjang 100 meter diam-diam muncul di atas kepala Longbong Wei. Saat lightsaber terbentuk, tampaknya cahaya dari 7 alam dewa besar benar-benar diserap, sehingga seluruh peninggalan dewa kuno jauh lebih redup. Melihat adegan ini, bahkan Tang San tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Kekuatan busur Raja Dewa Guangming ini sebenarnya sangat kuat. Fluktuasi energi keseluruhan dari pukulan ini tentu saja tidak sebagus hidup berdampingan sebelumnya dan kematian para dewa baik dan jahat, tapi ini adalah pukulan yang bisa dikendalikan. Kong, semua senar Guqin di tangan Ye Yinzu putus pada saat bersamaan, dan tubuh Tang San langsung menegang dengan raungan seperti sutra yang rusak. Bagaimana kekuatan busur panjang bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Cahaya kepunahan bersinar seketika, dan lightsaber besar tiba hampir seketika, dan langsung menuju ke Tang San. Di luar angkasa, Xiao Wu, yang menyaksikan adegan ini, mengepalkan tinjunya hampir seketika. Semua orang bisa melihat betapa kuatnya Longbong Might. Mampukah Tang San menahan pukulan ini saat diserang musuh? Untuk alam Dewa Douluo, dia adalah inti yang sebenarnya, dan peran inti ini bahkan lebih besar daripada prestise Longbong di sisi 6 Raja Dewa Agung. Setelah serangan habis-habisan Longbong Wei menghantam Tang San dengan parah, maka hasil dari pertempuran para dewa ini hampir pasti. Namun, para dewa di luar angkasa tidak dapat melihatnya, tetapi apa yang Chang Gongwei dan Ye Yinzu saksikan dengan jelas adalah bahwa mereka melihat senyum Tang San tepat ketika cahaya kepunahan akan turun ke Tang San. Ya, tersenyumlah. Senyum licik. 1. Apa yang dia tertawakan? Mungkinkah dia masih punya cara untuk menghindari tabrakan? Longbong Wei juga seorang ahli strategi, tetapi saat ini, dia tidak bisa memikirkan cara apapun yang dapat dilakukan Tang San untuk melarikan diri dari serangannya dan menghindarinya secara langsung. Apalagi saat ia dikendalikan oleh piano Kaisar Qin Yinzu. Dan pada saat ini, Tang San pindah, dan segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah berubah. Halo itu terdistorsi. Detik berikutnya, Tang San menghilang begitu saja. Menghilang tanpa jejak. Cahaya penghancur dunia yang sangat besar melewati udara, tetapi tidak menemukan target apapun. Cahaya itu ditembakkan, langsung menembus lerun dewa-dewa kuno, dan menghilang ke dalam kegelapan. Bagaimana mungkin? Ucap Zidi nyaris tanpa suara. Anda harus tahu bahwa ketika Raja Dewa benar-benar terkunci dengan pukulan penuh, ruang sekitarnya diblokir, dan bahkan Raja Dewa dengan kekuatan spasial yang kuat tidak dapat melarikan diri melalui teleportasi. Tang mungkin bagaimana melakukannya, bagaimana dia menghilangkan kerugian. Pada saat sen-sen mereka, Zhou Weiqing, yang paling dekat dengan Chang Gongwei, berbalik dan berlari. Ada 3 orang, 2 raja besar, tunggu apalagi jika Anda tidak lari saat ini. Longbong Wei tidak mengejar, bukan karena dia tidak ingin mengejar, tetapi karena dia tidak bisa mengejar. Kutukan terlarang dewa baru saja dilepaskan, dan itu sangat merugikannya. Juga perlu mengambil nafas. Qin Di Ye Yinzu juga sangat tertekan oleh Tang San sebelumnya, bahkan talinya putus, dan dia tidak berdaya untuk mengejar Zhou Weiqing, jadi dia hanya bisa melihatnya melarikan diri dengan waktu pemulihan yang singkat ini. Pada saat ini, Chang Gongwei bahkan mengira bahwa semua ini dihitung oleh Tang San dan awalnya dalam rencana Tang San. Seagot Tang San, orang ini benar-benar menakutkan. Dengan kilatan cahaya,
Tang San muncul di kehampaan, dan saat dia muncul, pedang Ashura dipotong di tangannya hampir tanpa ragu-ragu, dan pedang darah Ashura terkuat digunakan segera setelah dia muncul. Cahaya darah melesat, dan nafas tajam dan keras yang tak tertandingi pecah, membuat udara di sekitarnya menjadi merah. Dan di dalam ruang lingkup pedang darah, ada juga sosok berdarah. Soul Land 3.5 Chapter 52. Chapter 52, transposisi lagi. Tang San datang terlalu tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, dan dia berada di tengah-tengah pertempuran sengit, lengah, sehingga dia hampir tidak bisa menangkis tubuhnya dan meledak dengan pukulan. Kong, dalam senandung logam yang keras, sosok berwarna darah terpotong menjadi terbang, dan pada saat ini, cahaya 7 warna berubah menjadi roda cahaya, menebas sosok merah darah satu demi satu. Dengan dengusan teredam, Dewa Gila Lei Xiang berguling ke tanah, dan darah di belakang punggungnya tiba-tiba meledak, dan sekelompok besar cahaya berwarna darah meledak dari 12 sayap, sehingga dengan basis kultivasi Tang San, mereka semua ditangkap oleh koki iblis api es Rong Nianbing. Ledakan itu mundur. Dengan bantuan cahaya darah yang meledak, Dewa Gila itu telah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di akhir penglihatannya secara instan. Rong Nianbing berkata dengan tulus dalam kekaguman, buatlah keputusan yang menentukan, orang ini benar-benar kuat. Jika kamu tidak datang lagi, aku tidak akan tahan lagi. Ya, Tang San berpindah ke jalan kiri dari alam Dewa Douluo. Kedatangannya tepat waktu yang mengalahkan Dewa Gila itu. Tang San tampak menyesal, sayang sekali, jika dia melambat, mungkin kita akan menahannya. Rong Nianbing berkata, ada apa di jalan yang benar? Menurut rencana, seharusnya tidak seperti itu. Kapan para dewa baik dan jahat memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat? Petik 2. Sendewa kekhawatiran juga muncul di mata Tang San, semuanya kecuali ledakan super di sebelah kanan. Semua dalam rencananya. Namun perubahan di sisi kanan mungkin telah membuat banyak hal yang dia lakukan sebelumnya menjadi tidak berguna. Sejak awal, Tang San tidak berpikir mereka memiliki kemungkinan untuk menang dengan cepat, dan dia dengan tenang menempatkan dirinya sebagai penantang. Lawannya benar-benar terlalu kuat, dukungan dari 6 pusat alam dewa, kekuatan keseluruhan benar-benar di atas mereka. Ingin memenangkan pertempuran para dewa, tidak berarti dalam semalam. Anda harus menemukan peluang yang tepat. Dan kesempatan ini, yang lebih penting, datang dari konsumsi. Ya, sejak awal, Tang San mulai membujuk pihak lain untuk mengkonsumsi. Apakah itu penjadwalan sebelumnya atau yang terakhir, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Kaisar Qin dan membuat isyarat untuk membunuh Kaisar Qin, lebih dari itu untuk memikat pihak lain untuk mengkonsumsi banyak. Bahkan kekurangan yang diungkapkan oleh Huo Yuhao disengaja. Tentu saja, jika pihak lain benar-benar gagal menyelamatkan Kaisar Qin, dia ingin melihat Kaisar Qin langsung dikalahkan. Di bawah mobilisasi konstannya, tentu saja, karena salah satu dari 6 alam dewa besar didukung oleh 6 pusat alam dewa, itu sebenarnya agak ceroboh, sehingga termasuk naga laut Kaisar Abadi, Dewa Kematian Bodah, Dewa Gila Lei Xiang, dan Kaisar Qin Yein. Sukuan secara berturut-turut menggunakan kekuatan pusat para dewa. Di sisi alam dewa Douluo, pusat alam dewa bahkan belum pernah dimobilisasi. Satu-satunya masalah terletak pada dewa kebaikan dan kejahatan. Yang tidak diharapkan Tang San adalah bahwa keduanya tiba-tiba akan meledak menjadi energi yang begitu besar. Energi di alam semesta dilestarikan, dan kekuatan yang kuat harus disertai olehnya. Konsumsi yang banyak, kalaupun karena keterpaduan dan saling melengkapi, konsumsi juga akan ada, namun relatif kecil. Aku akan kembali dulu. Rong Nianbing dan Tang San saling memukul telapak tangan. Tang San mengangguk, melirik Kaisar Perak Biru yang mulai layu tidak jauh, dan matanya sedikit menyipit. Meskipun konsumsi sebelumnya sedikit tidak mencukupi, saya tidak terlalu peduli sekarang, dan kita harus menerapkan rencana langkah kedua. Jika tidak, yang baik dan yang jahat tidak dapat melawan, dan situasinya akan merepotkan. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menghilang di hutan. Saat Zhou Weiqing mundur, Dewa Kebaikan dan Kejahatan juga mundur, tidak lagi menyerang, dan kembali ke area yang dijaga di Menara Lampu Kematian. Rong Nianbing menggantikan Huo Yuhao lagi, dan berbagi deteksi roh menghubungkan kembali semua orang. Jidong, Lian, bagaimana kabarmu? Tang San bertanya untuk pertama kalinya. Jidong berkata dengan sungguh-sungguh, maaf, Kakak Tang, kami mengonsumsi banyak. Sekitar setengah dari kekuatan dewa kami dikonsumsi dalam tabrakan barusan. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami terpengaruh oleh serangan lawan.
Ada situasi seperti itu. Meskipun kekuatan serangannya hebat, tetapi tidak ada cara untuk mengendalikannya. Namun, Kaisar Abadi lawan dan kematian harus terluka. Konsumsi tidak sebesar kita, tetapi itu akan melukai asal dan tidak akan mudah untuk pulih. Bagus. Tidak masalah, kata Tang San singkat. Meski berbeda dengan prediksinya, itu bukan yang terburuk. Bagaimanapun, itu adalah kerugian bagi kedua belah pihak, dan itu juga membangkitkan kekuatan pusat alam dewa lawan. Kedua belah pihak memasuki waktu istirahat singkat, dan tabrakan barusan begitu hebat sehingga konsumsi kedua belah pihak cukup besar. 6 dewa besar juga merangkum untung dan rugi. Konsumsi kami agak besar, kekuatan pusat alam dewa telah digunakan berkali-kali, dan pihak lain tampaknya sengaja menggoda kami untuk mengonsumsi. Kata Long Gongwei dengan sungguh-sungguh. Ye Yinzu berkata dengan sungguh-sungguh, seagot Tang San sangat kuat. Semua ini tampaknya ada dalam perhitungannya. Mereka selalu dapat mendukung di saat-saat kritis untuk menghindari lebih banyak konsumsi. Secara keseluruhan, kita mengonsumsi lebih banyak daripada mereka. Saya hanya tidak tahu bahwa setelah Dewa Baik dan Dewa Jahat melancarkan serangan seperti itu. Bagaimana jalannya? Xiandi Hailong berkata, ini tidak akan terlalu bagus. Jenis serangan mereka harus digunakan untuk pertama kalinya, seperti respons stres, dipicu oleh 6 combo saya yang mendorong 6 reinkarnasi. Harus ada masa lalu yang tidak menguntungkan. Tapi pukulan itu benar-benar menakutkan, itu pasti bukan sesuatu yang bisa kita blokir secara frontal, bahkan dengan kekuatan pusat para dewa. Saya harus mengatakan, alam dewa Douluo ini benar-benar tidak lemah. Dewa Gila Lei Xiang Chen Seng berkata, dari sudut pandang kekuatan keseluruhan, mereka masih tidak sebaik milik kita, tapi tampaknya Tang memiliki 2 artefak super, ini terlalu merepotkan. Trisula emas yang dia keluarkan sebelumnya belum digunakan. Sebagai otak utama lawan, dia pasti memiliki kemampuan bersembunyi yang kuat, dan kartu haul kita sudah banyak diekspos. Longbow, untuk menyelesaikan pertarungan kerjanya, pun ditunda lebih jauh, aku benar-benar takut diseret di level yang sama. Panjang Gongwei mengerutkan dahi. Strategi ia merumuskan itu tetap tidak berubah. Karena ada kesenjangan dalam kekuatan kedua belah pihak, sesuai dengan ide aslinya, selama ia perkelahian mantap dan bersaing dengan pihak lain untuk konsumsi, ia akan menang itu ada di sisi 6 alam Dewa Agung. Tapi siapa sangka, di bawah Tang San menarik ke atas dan ke bawah untuk mundur, terutama saat dia baru saja memicu serangan super kuat pada cahaya kehancuran, dia benar-benar bisa berteleportasi dengan tenang. Setelah beberapa tabrakan, menghasilkan konsumsi yang jauh lebih besar dari pihak sendiri. Sehingga mempersempit kesenjangan antara satu sama lain. Ini sudah merupakan kegagalan strategis. Karena dia selalu bertanggung jawab atas 6 alam Dewa Agung, Prestise Longbow pasti bertanggung jawab atas masalah strategis. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, tidak ada yang sangat tidak diinginkan, dan konsumsi pihak lain juga tidak sedikit, tetapi lebih dari milik sendiri. Lei Xiang melanjutkan, saya mencobanya. Kekuatan serangan gedung menara mereka sendiri memang sangat kuat, tetapi kekuatan pertahanannya biasa-biasa saja. Dengan kekuatan kami dapat membuka lebih mudah. Lebih baik hanya mendorong melalui tengah. Keunggulan dalam kekuatan secara langsung membanjiri lawan dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka. Xiandi Hailong mengangguk, saya setuju. Peninggalan Buddha pasti tidak mudah disentuh. Jika lawan menggunakan cara lain, saya juga bisa dengan cepat teleportasi kembali ke base camp untuk menghentikannya. Jika kamu ingin mengambil relik Buddha dariku, mereka membutuhkan setidaknya 2 raja dari pihak mereka. Di tengah, 4 lawan 3, apa kita masih bisa menang? Yang tengah bergegas untuk mengambilnya. Yah, saya tidak bisa memberi mereka kesempatan lagi.